Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glis Luciana dari kelas 2 penyuluh 2. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas tentang remedi UAS part 3, yaitu kriteria investasi. Baik, untuk di kriteria investasi ini, di sini ada pemasukan A, B, pengeluaran, yang C itu biaya tetap. Baik. Di pemasukan sendiri itu ada hasil penjualan, jumlah panen, harga panen, dan nilai sisa aset. Baik, di sini kita akan menghitung dulu dari pemasukan. Untuk pemasukan nanti kita hitungnya terakhir dikarenakan nanti kita untuk pemasukan ini untuk menghitung ratanya. Dan untuk hasil penjualan ini juga kita hitung terakhir karena hasil penjualan ini kita akan dapat dari jumlah panen dan harga panen. Baik, sekarang kita akan membahas di jumlah panen. Oke. Untuk jumlah panennya ini, nah, di tahun ke-0 ini kan kita baru nanam. Di tahun ke-0 ini kita kayak beli barang-barangnya dan lain-lain. Nah, kita mulai menanam itu di tahun ke 19 belum dihapus. Baik. Di sini kita mulai dari jumlah panen. Jumlah panen ini di tahun pertama. Jumlah panen ini kita ambil dari sama dengan dulu, kita ambil dari standar budidaya tanam di sini. Hasil panen, nah ini. Dan jangan lupa kita kali 2. Nah, baik. Setelah itu, untuk harga panen sendiri, ini kita juga ambil dari standar budidaya tanam yang ini, harga jual normal. Nah, di tahun kedua sama, karena kita bikinnya sama. Dan ini kita tarik ke samping. Ini juga kita tarik ke samping. Nah, baik. Setelah itu, untuk hasil penjualan. Hasil penjualan ini kita dapat dari jumlah panen dan harga panen. Rumusnya yaitu sama dengan sama dengan jumlah panen dikali hasil panen. Nah, di sini kita tarik saja sampai belakang karena sama ya. Tarik sampai tahun ke 5. Setelah itu untuk nilai sisa. Nilai sisa aset ini nilai sisa aset ini kita di tahun ke-5, yaitu kita ambil dari investasi dan penyusutan ini. Nah, ini kan nilai sisa akhir tahun di tahun ke-5. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Jumlahkannya dari tahun ke-1. Jumlahkannya dari mana sih? Menjumlahkan pemasukan ini, yaitu sama dengan dari sini sampai bawah. Oh, salah guys, salah rumus. Harusnya di sini kita kasih sum. Nah, setelah itu kita akan tarik ke samping sampai tahun ke-5. Nah, setelah itu kita akan menghitung pengeluaran. Untuk pengeluaran ini
Oh, pengeluaran ini tuh nanti kita akan dapat dari pengeluaran ini nanti kita akan dapat dari penjumlahan semuanya. Jadi kita hitung dulu dari investasi. Untuk investasi sendiri di tahun ke-0 ini kita ambil dari sini investasi dan penjujutan di sini. Nah, untuk selanjutnya tenaga kerja. Nah, dari mana sih kita mendapatkan tenaga kerja ini? Dari tenaga kerja ini kita mendapatkan dari standar budidaya tanam karena di sini sudah ada tenaga kerja, material dan biaya tahunan. Biaya tahunan itu sama dengan biaya tetap ini. Jadi ini kita ambil dari standar budidaya tanam. Baik, selanjutnya kita akan menghitung untuk tenaga kerja ya, tenaga kerja terlebih dahulu karena biaya variabel itu kita menghitungnya. Oh, nanti biaya variabel ini hasil dari semua yang ada di dalam ini. Baik, kita akan menghitung untuk tenaga kerja terlebih dahulu. Untuk tenaga kerja sendiri itu di tahun pertama ini pengolahan lahannya. Ini kita ambil dari sini pengolahan. Nah, ini sini. Dan kita tarik ke bawah sini. Nah, kan kita harus memasukkan ini sampai tahun kelima. Jadi di sini kita ini dulu. Dikarenakan nggak bisa ya kalau itu nanti langsung ditarik itu nggak bisa sampai tahun kelima. Karena per tahunnya itu sama untuk tenaga kerjanya, nggak berubah. Ini cara agar lebih cepat. Oke, baik. Setelah itu kita akan menghitung material di benih cabai rawit ini untuk tahun pertama. Ini di sini kita juga ambil dari standar budidaya tanam. Sini materialnya ini. Hitung di sini. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita karena sama ya, per tahunnya itu sama. Kita tarik ke bawah juga agar sama. Nah, setelah itu kita tarik ke samping karena sampai tahun kelima pun sama. Nah,
Ini sama ya guys. Semuanya sama dibikin. Nah, setelah biaya material, kita akan menghitung biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri, ini kita ambil dari transportasi pemasaran. Ini sama kita juga ambil dari standar budidaya tanam. Transportasi itu ini. Nah, bentar. Ini kita tarik ke bawah. Di sini juga sama. Kita juga tarik ke samping. Semuanya ya. Nah, setelah selesai, kita akan menghitung biaya tetap. Nah, biaya tetap sendiri itu rumusnya sama dengan sum, buka kurung, dari transportasi ini sampai bawah. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Setelah biaya tetap, kita menghitung biaya variabel. Sini. Sama dengan sum, buka kurung, ini sampai sini, koma, dari sini, sampai sini. Nah, setelah itu kita tarik ke samping. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya untuk investasi. Untuk investasi sendiri, ini coba kita tarik di sana. Setelah itu kita akan menghitung pengeluaran. Di sini sama dengan buka kurung, sum, buka kurung, dari ini
Itu kita tarik ke samping. Nah, setelah mendapatkan semua, di sini kita akan menghitung total 5 tahun. Oh, ini dulu. Kita akan bentuk cash flow dan net benefit. Untuk tahun ke-0, di sini di tahun ke-0, sama dengan pemasukan sampai hmm, salah. Untuk rumusnya adalah ini dikurang investasi. Nah, setelah itu kita tarik ke samping sampai tahun ke-5. Nah, setelah kita mendapatkan itu semua, kita akan menghitung total 5 tahun. Setelah 5 tahun ini kita hitung dari sini. Itu sama dengan sum, buka kurung, di sini. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, guys, bentar. Hmm, dari sini terus sampai sini. Nah, kalau kita cari ke bawah. Nah, oke, sudah ketemu. Sekarang kita akan menghitung kriteria investasi kondisi normal. Di sini di nilai red ini kita pasang 11%. Di sini selanjutnya kita akan mengerjakan nanti kriteria investasi kondisi normal. Jadi di sini kita akan menghitung diskon rate, diskon faktor, BB penerimaan, BB biaya, dan lain-lain. Oke, di sini untuk diskon rate sendiri dia ada 11%. Dan kita akan menghitung diskon faktor di tahun ke-0. Rumus diskon faktor sendiri adalah sama dengan 1 per buka kurung 1 ditambah diskon rate tutup kurung pangkat. Nah, di sini kita akan kunci dulu agar nanti pas kesananya tetap posisi sama. Nah, ini baru kita tarik sampai tahun ke-4. Nah, setelah itu untuk PV penerimaan itu sama dengan
pemasukan dikali dengan diskon faktor. Nah, ini kita tarik ke samping. Setelah itu, untuk PV biaya, yaitu sama dengan pengeluaran dikali dengan diskon faktor. Nah, ini kita tarik ke samping. Salah guys. Nah, ini baru kita tarik ke. Setelah itu untuk PV net benefit sama dengan ini dikali diskon faktor. Tarik ke samping. Oh, ini sampai tahun kelima ya guys. Nah, setelah itu untuk NPV. NPV yaitu rumusnya sama dengan NPV buka kurung diskon rate, koma ini net benefit yang NPV itu yang nah, kita tarik ke samping. Oh tidak. Setelah itu untuk cross PC. Cross PC sendiri itu rumusnya sama dengan sum
buka kurung, PV penerimaan, tutup kurung, dibagi sum, buka kurung, PV biaya. Kurung. Saya itu untuk net PC, yaitu sama dengan sum, buka kurung, net benefit yang minus, setelah itu tutup kurung, salah guys, salah, sum, ini, yang positif, ke PV net benefit yang positif, dibagi ABS, buka kurung, benefit yang, nah, setelah itu untuk IRR sendiri adalah sama dengan IRR, buka kurung, di sini. Setelah itu untuk payback periode sama dengan, kalau kita menghitung kumulatif terlebih dahulu. Untuk kumulatif benefit itu sama dengan ini. Untuk di sini sama dengan kita tarik ke sana. Yaitu untuk payback periode sendiri yaitu sama dengan 4 tambah buka kurung
dikurang ini tutup kurung per dikurang oke. Untuk part 3 ini mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.